Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur sosial nelayan, yang dimana struktur ini adalah mata kuliah sosiologi pesisir semester 6. Nah, yang pertama itu kita akan mengenal struktur sosial nelayan. Nah, yang pertama itu di sini dikatakan bahwa pada umumnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana relasi patron klien yang ada di masyarakat pesisir. Nah, dikatakan bahwa pada umumnya relasi patron klien terjadi secara intensif pada suatu masyarakat yang mengalami persoalan sosial dan kelangkaan sumber daya ekonomi yang kompleks. Nah, di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang berbasis pertanian, seorang patron atau bapak buah akan membantu klien atau anak buah. Terus kemudahan akses pada peluang kerja di sektor pertanian mengatasi kebutuhan mendadak klien atau meringankan beban utang klien pada pelepas uang. Nah, di sini tuh istilah patron klien di sini itu adalah misalnya saya sebagai patron, saya sebagai bos nih ya. Saya sebagai bos, terus ada karyawan saya yang maksudnya kerja di saya di tempat saya. Nah, karyawan saya ini yang disebut sebagai dengan klien, sementara saya sebagai patronnya begitu. Nah, ketika suatu saat nanti anak buah saya ini mengalami kesulitan dalam uangnya, nah saya sebagai patron atau sebagai bapak buahnya, saya bisa meringankan beban si karyawan ini, si kliennya ini tadi. Oke, next. Nah, yang ketiga tuh kita akan mengenal struktur sosial. Apa sih struktur sosial itu? Nah, struktur sosial itu adalah pola perilaku secara berulang-ulang ya, yang menciptakan hubungan antar individu maupun antar kelompok dalam kehidupan masyarakat. Nah, dua konsep penting dalam struktur sosial. Dua konsep penting dalam struktur sosial ini adalah ada yang pertama itu status dan yang kedua itu adalah perannya. Nah, yang ketiga tuh misalnya struktur sosial dalam masyarakat nelayan itu umumnya terdiri atas ikatan patron klien yang sangat kuat. Nah, yang kedua itu adalah kuatnya ikatan patron klien merupakan konsekuensi dari kegiatan penangkapan ikan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Nah, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan karena pola patron klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Dua kelompok teman. Nah, di sini tuh diibaratkan dia bilang dua kelompok temannya, ada emotional friendships dan yang kedua ada instrumental friendship. Nah, jadi maksudnya teman karena dari ada rasa perasaan emosional, ikatan batin begitu. Nah, struktur sosial masyarakat umumnya beri ikatan patron klien yang sangat kuat itu tadi karena adanya kedekatan begitu. Jadi merasa ada ikatan batin antara si patron dan klien ini. Oke, yang berikutnya adalah pada dasarnya hubungan patron klien ini mengenai yang pertama itu adalah klien menerima kebaikan tersebut sebagai hutang budi, menghargai dan berkomitmen membantu patron ya dengan sumber daya jasa tenaga yang mereka miliki. Itu yang pertama tadi. Nah, klasi klien ini atau si karyawan ini ya, dia tuh merasa hutang budi ya, kebaikan, menghargai tadi ya, menghargai dan berkomitmen membantu patronnya tadi, si bosnya tadi ya. Terus yang kedua itu adalah ada hubungan di antara para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama. Yang ketiga adalah hubungan yang bersifat khusus, hubungan pribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan. Itu tadi mungkin ada ikatan batin, menganggap si patronnya itu tadi sebagai keluarganya sendiri begitu, karena setiap hari dia bekerja sama, pergi nelayan sama-sama, menangkap ikan sama-sama. Jadi ada itu tadi yang dia bilang ada hubungan yang bersifat khusus di sana. Terus yang keempat itu adalah ada hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan, memberi dan saling menerima. Oke, hubungan berdasarkan asas saling menguntungkan. Nah, si patron ini tadi dia yang merasa menguntungkan karena dimana tadi si kliennya ini bisa membantu dia dalam menangkap ikan apa segala macam. Jadi sana tuh si kliennya ini tadi dia merasa diuntungkan karena si kliennya itu mungkin dia kan memberi gaji kepada si dia, dan si patron ini tadi kan menerima jasanya dari si kliennya tadi begitu. Nah, kira-kira apa sih sumber daya yang dipertukarkan dalam hubungan patron klien
mencerminkan kebutuhan yang timbul dari masing-masing pihak. Nah, kategori-kategori pertukaran dari patron klien ini mencakup pemberian bantuan penghidupan substansi dasar, jaminan krisis substansi, perlindungan dari ancaman luar terhadap klien, dan memberikan sumbangan umum untuk kepentingan umum. Nah, sebaliknya arus barang dan jasa dari klien ke patron pada umumnya dengan menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron apapun bentuknya. Nah, kita lanjut. Antara patron dan klien menguasai sumber daya yang tidak sama. Nah, pada saat masa paceklik, dan paceklik itu maksudnya mungkin pada masa ini ya, belum ada musimnya gitu ya, dan hasil tangkapan tidak baik, nelayan kekurangan uang dan melepas jenis barang yang mudah dijual dengan harga lebih murah. Terus di sini juga muncul peran penjualan dilakukan istri-istri nelayan melalui mekanisme pengadaian. Terus nelayan akan berutang pada patron dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang dijual kepada patron dengan harga lebih rendah daripada harga pasar dan ditentukan oleh patron. Yang karena ada hubungan patron klien berbeda pada setiap daerah. Terus ada unsur-unsur sosial yang berpotensi sebagai patron. Nah, pedagang ikan ini berskala besar dan kaya. Nelayan memiliki perahu. Orang yang memiliki perahu ini adalah juragan. Terus ada jurumudi atau juragan laut dan orang kaya lainnya. Terus sedangkan yang berpotensi sebagai klien adalah nelayan burung atau ABK dan warga pesisir yang kurang mampu sumber dayanya. Nah, secara intensif juga relasi patron klien terjadi ya di aktivitas peran ekonomi dan kehidupan sosial di kampung. Ya, mungkin sekian saja dari saya.